Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi berikutnya dan sekaligus materi terakhir di bab bilangan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif, KPK, dan FPB. Materi ini sudah kalian dapatkan saat kalian di SD. Namun, materi ini akan kita pelajari lebih dalam lagi. Mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Berikut adalah contoh konsep bilangan bulat positif. Kalian perhatikan di sini ada A dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A ini dikalikan sebanyak N kali. Di sini ada contoh 2 dipangkatkan 3, bisa kalian baca dengan 2 pangkat 3, artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah 8. Yang kedua, 10 pangkat 4, dibaca 10 pangkat 4, artinya 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 10.000. Yang ketiga, di sini ada 100.000. Kalau diubah menjadi bilangan pangkat, berarti kebalikannya. 10 dikali 10 sebanyak berapa kali nolnya? Karena di 100.000 nolnya 5, berarti 10 pangkat 5. Paham ya? Menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Contoh, 81 kita akan cari bilangan pangkatnya. Caranya bagaimana? Membagi bilangan tersebut secara berulang dengan bilangan prima. Ingatkan bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi dengan dirinya sendiri dan 1, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, sampai kalian mendapatkan hasilnya sama dengan 1. Kita jawab, 81 dibagi 3, yaitu hasilnya 27. 27 dibagi 3 lagi, hasilnya 9. Dibagi 3 lagi, hasilnya 3. 3 dibagi 3 lagi, hasilnya 1. Berapa kali? Angka pembaginya berarti berapa? Angka pembaginya yaitu 3. Dan diulang sebanyak berapa kali? Kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4. Jadi, A-nya sama dengan 3. Dan N-nya sama dengan 4, sehingga 81 sama dengan 3 pangkat 4. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Di sini ada soal 125 sama dengan A pangkat N. Ingat, kita harus membagi dengan bilangan prima. 125 dibagi 5 yaitu berapa? 25. Dibagi 5 lagi 5, dibagi 5 lagi 1. Sudah ketemu 1, berarti angka pembaginya yaitu 5 dan diulang sebanyak 3 kali. Jadi A sama dengan 5 dan N sama dengan 3, sehingga 125 berapa pangkatnya? 5 pangkat 3. Paham ya? Selanjutnya, menyatakan bilangan berpangkat menjadi bilangan desimal. Contoh soal nomor 1. 2 pangkat 4, artinya 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Hasilnya 8. Contoh soal nomor 2. Negatif 2 dipangkatkan 4. Karena negatif 2 ada di dalam kurung, jadi negatif 2-nya dipangkatkan 4 ikut negatifnya.
Jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Boleh kalian kerjakan langsung, boleh kalian uraikan seperti contoh ibu. Negatif 2 dikali negatif 2 positif 4. Negatif 2 dikali negatif 2 positif 4. Jadi 4 dikali 4 hasilnya 16. Soal nomor 3. Negatif 3 ada di dalam kurung, dipangkatkan 3. Jadi negatif 3 diulang sebanyak 3 kali. Yaitu hasilnya negatif 3 dikali negatif 3 9 dikali negatif 3 lagi sama dengan negatif 27. Lihat contoh soal nomor 4 dan 5 berbeda dengan 2 dan 3. Negatifnya di luar, jadi kalau negatifnya di luar yang dipangkatkan hanya yang di dalam kurung. Jadi negatif buka kurung 6 dikali 6 sama dengan negatif 36. Nomor 5 sama juga, yang dipangkatkan hanya 8, jadi negatif 8 dikali 8 dikali 8 hasilnya negatif 512. Paham ya? Di sini ada contoh soal. Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat 32 juta. Berarti kita uraikan 32 dikali, karena juta jadi 1 juta, 32 dikali 1 juta. Kita cari satu-satu. 32 Pak, bilangan pangkatnya berapa? Seperti yang ibu tadi jelaskan, kita bagi dengan bilangan prima. 32 dibagi 2 hasilnya 16, dibagi 2 lagi hasilnya 8, dibagi 2 lagi hasilnya 4, dibagi 2 lagi hasilnya 2, sampai hasilnya 1. Berarti berapa pembaginya? Pembaginya itu 2. Berapa n-nya? 2-nya itu sebanyak berapa kali? 5 kali. Jadi hasilnya 2 pangkat 5. Sedangkan bilangan pangkat dari 1 juta yaitu 10 pangkat 0-nya berapa? 6. Jadi 32 juta sama dengan 32 dikali 1 juta, atau kalian boleh langsung tulis 2 pangkat 5 dikali 10 pangkat 6. Kita lanjut ya. Soal yang kedua. Nyatakan bilangan pangkat berikut menjadi bilangan desimal. Kebalikannya. Di sini ada soal minus 4 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2. Kalau minusnya di dalam kurung berarti artinya minus 4 dikali minus 4 sebanyak 3 kali. Hasilnya 6 min 16. Sedangkan bilangan pangkat dari 10 pangkat 2 yaitu berapa? 10 dikali 10 sebanyak 2 kali. Hasilnya 100. Jadi minus 16 dikali 100 sama dengan minus 1600. Paham ya anak-anak? Materi selanjutnya yaitu KPK dan FPB. Materi ini sudah pasti kalian dapatkan di SD dan mungkin kalian sudah ada yang pintar mengerjakannya. Ibu di sini hanya mengulang dan memperdalam dan mengingatkan kalian lagi. KPK itu artinya apa? Kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Ada 2 cara yang kita akan pelajari, yaitu faktorisasi prima dan 2 pembagian bersusun. Di sini ada contoh soal. Tentukan KPK dan FPB dari 20, 24, dan 72 dengan cara faktorisasi prima dan pembagian bersusun. Yang pertama, faktorisasi prima itu kalian harus ingat bilangan prima karena kalian akan membaginya dengan bilangan prima. Tadi sudah Ibu jelaskan, di sini Ibu tuliskan kembali. Yang pertama, 20 dibagi 2 hasilnya berapa? 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sudah ya. Sekarang yang 24 dibagi 2 hasilnya 12 dibagi 2 hasilnya 6 dibagi 2 hasilnya 3. 72 dibagi 2 hasilnya 36 dibagi 2 hasilnya 18 dibagi 2 hasilnya 9.
Dan 9 karena tidak bisa dibagi 2, kita maju ke 3. Berarti 9 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi 20 sama dengan berapa? Karena 2-nya ada 2, jadi kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Yang 24, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. 72, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2. Jadi 3 pangkat 2. Bagaimana cara mencari KPK-nya? Caranya, KPK itu kan artinya kelipatan persekutuan terkecil, tapi kita cari yang pangkat terbesar, tapi perkaliannya seluruh faktor. Di sini ada perkaliannya adanya 2, 3, 5. Jadi 2 dikali 3 kali 5. Kita cari dulu pangkat yang terbesar. 2 pangkat terbesarnya berapa? 2 pangkat 3. 3 terbesarnya berapa pangkatnya? 3 pangkat 2 dan 5. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, hasilnya 8 dikali 9 dikali 5, hasilnya 360. Sedangkan kita cari FPB, caranya gimana? FPB singkatannya apa? Faktor persekutuan terbesar, tapi kebalikannya, kita cari pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil yaitu berapa? 2 pangkat 2, hasilnya 4. Paham ya? Kita lanjut ya. Sekarang kita cari KPK dan FPB-nya dengan cara pembagian bersusun. Di sini ada tabel KPK di kiri, FPB di kanan. Kalau KPK, kalian tulis semua angka yang menjadi pembagi dari bilangan-bilangan berikut. Kalau FPB, kalian lingkarin angka yang bisa dibagi dengan semua bilangan atau ketiganya. Contoh, ibu kasih contoh 2 garis. Misalkan 20 kita bagi dengan 2 bisa hasilnya 10. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 72 dibagi 2 hasilnya 36. Jadi FPB-nya kita lingkarin hasilnya, berarti 2, FPB-nya 2. Yang kedua, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 12 dibagi 2 6. 36 dibagi 2 18. Bisa semua dibagi 2, jadi kita lingkarin buat FPB. Yang ketiga, 5 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap 5. 6 dibagi 2 3. 18 dibagi 2 9. Karena ada satu yang tidak bisa, jadi FPB-nya tidak dicoret atau tidak dilingkarin. Kalau di sini ibu diwarnain warna merah, dan seterusnya sampai kalian menemukan angka 1, habis sampai dengan 1. Kita tulis hasilnya. KPK itu hasilnya semuanya 2, 2, 2 sebanyak 3 kali, 3 sebanyak 2 kali, dan 5. Itu hasil dari KPK. Kalau FPB yang mana? FPB yang bisa dibagi dengan ketiganya, yang sudah kalian lingkarin atau kalian gariskan. Paham ya anak-anak? Yang terakhir, soal cerita KPK dan FPB. Di sini ibu kasih tahu kata kunci soal cerita itu kapan FPB, kapan KPK. FPB itu ada nih banyak, ada kata kunci paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Jadi kalau kalian ketemu dengan kata-kata itu, langsung kalian cari dengan cara FPB. Bagaimana dengan KPK? Kalau KPK, kata kuncinya itu setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan, atau bersama lagi. Atau ibu bisa bilang KPK itu tentang waktu. Jangan lupa dihafalkan ya. Contoh soal cerita yaitu nomor 1. Rogi mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Rangga setiap 8 hari sekali.
Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama lagi? Jadi dari soal pertama ada kata kunci setiap titik-titik sekali. Jadi kalian langsung bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. Didapatkan KPK dari 6, 4, 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3, yaitu 8 dikali 3 sama dengan 24. Selanjutnya, karena diketahui pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama, jadi jumlah tanggal pada bulan Januari adalah 31. Jadi kalian hitung 28 ke tanggal 31 itu berlangsung 3 hari. Kemudian kalian kurangkan KPK yang sudah kalian dapatkan tadi dengan selisih tanggal dari 28 ke 31. Jadi 24 dikurang 3 sama dengan 21. Rogu, Dimas, dan Rangga bertemu kembali di tanggal 21 Februari. Contoh soal yang kedua yaitu Ibu Rogu memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, dan 72 buah manggis. Buah-buahan tersebut akan dibagi secara rata kepada teman-teman Rogu. Berapa banyak anak yang mendapatkan buah-buahan tersebut secara rata? Berapa jumlah masing-masing buah yang harus dibagikan kepada anak tersebut? Di sini permasalahan yang kedua ada kata dibagikan secara rata atau sama banyak. Jadi kalian langsung bisa menghitung dengan mencari FPB. Diperoleh FPB yaitu 96, 48, dan 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3, yaitu hasilnya 24. Karena yang ditanya berapa banyak buah pada masing-masing, jadi kita cari satu-satu. Dari buah rambutan jumlahnya 96 dibagi dengan 24 hasilnya 4. Buah jeruk 48 dibagi 24 hasilnya 2. Buah manggis 72 dibagi 24 sama dengan 3. Jadi masing-masing anak mendapatkan rambutan sebanyak 4 buah, buah jeruk sebanyak 2, dan manggis sebanyak 3.